Shalom, selamat malam warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Malam hari ini ibadah kita tidaklah di dalam gedung tetapi di rumah masing-masing. Dan malam hari ini saya akan coba share 1-2 ayat untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan terus mengarahkan kita untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebelum kita mulai untuk menyampaikan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih pemeliharaan-Mu sempurna atas kami umat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami akan belajar kebenaran firman. Mari Engkau berbicara kepada setiap daripada kami, karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami percaya melalui kebenaran firman kami akan diterangi, dan melalui kebenaran firman kami akan diarahkan sesuai dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan biar segalanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara buka Alkitab Anda di dalam Matius 14. Kita akan baca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Multimedia mungkin bisa bantu. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 26, saudara bisa lihat di multimedia ataupun saudara saya kasih waktu untuk buka Alkitab Anda. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Baik, sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pembacaan kita sampai di ayat 27. Baik saudara, kalau kita memperhatikan cerita ini, maka di sini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang menarik yang mungkin agak sama dengan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita tahu bahwa Yesus setelah pelayanan, dia naik ke atas bukit dan menyuruh murid-muridnya untuk duluan ke seberang. Dan kalau menurut pembacaan tadi, saudara melihat bahwa kira-kira beberapa mil muridnya berada di danau tersebut. Angin sakal datang dan mengombang-ambingkan perahu mereka. Kelihatannya hampir tenggelam, makanya mereka begitu ketakutan, mereka begitu stres, mereka begitu depresi, dan karena melihat suasana yang begitu menakutkan. Coba kita lihat satu gambar ini, kira-kira gambarnya seperti ini, bisa ditampilkan? Kita lihat gambar ini saudara, supaya mungkin membantu Anda untuk bisa memvisualisasikan dalam pikiran. Ya, bisa digedein dikit? Ya, coba kita lihat gambar ini saudara-saudara. Kalau Anda memperhatikan baik-baik, gambar ini terlihat bahwa air itu akan masuk ke dalam, bahkan sudah masuk ke dalam perahu, dan bahkan kalau kita lihat itu tinggi gelombang di atas perahu itu. Saya pernah mengalami tinggi gelombang kurang lebih 3 meter. Pada saat gelombang seperti itu, Pak Pendeta yang kebetulan bersama dengan kami sudah suruh kami, ayo berdoa yuk, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kita bisa lolos dan sampai ke pulau yang dituju. Nah saudara perhatikan keadaan ini kurang lebih sama dengan yang terjadi dengan backgroundnya adalah kita lihat langitnya mendung hitam, kemudian gelombang laut itu begitu tinggi, dan mereka perahunya diombang-ambingkan. Dan kita lihat di situ ada Yesus kan. Tapi kalau saudara memperhatikan, Yesus terhalang tuh. Kalau perhatikan tuh gelombangnya, ombak yang naik itu menghalangi pandangan para murid-murid kepada Yesus. Pandangannya terhalang. Dan kita tahu reaksi daripada murid-muridnya pada saat mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan di tengah-tengah badai itu, sesuai dengan ayat 26. Mereka mengatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata, "Itu hantu!"
lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka bukan cuma berteriak, tetapi berteriak-teriak. Saudara tahu kan orang berteriak-teriak itu seperti apa? Seperti orang gila, seperti orang yang benar-benar mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka nggak tahu harus apa yang dilakukan. Mereka berteriak-teriak karena melihat Yesus di atas air. Lucu ya. Pada saat melihat gelombang mereka cuma ketakutan. Pada saat badai itu datang mereka cuma ketakutan, tidak berteriak-teriak mungkin. Tapi pada saat mereka melihat Yesus berjalan di atas air, justru mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Dipikirnya itu hantu. Saudara, cerita ini memang menarik untuk dibahas ya. Tapi di sini saya menangkap sesuatu yang saya pikir kita sebagai jemaat Tuhan, terutama di Roh Karawaci ini, untuk belajar satu hal, bahwa seringkali keberadaan kita sama seperti para murid-murid ini, diperhadapkan di dalam tengah badai kehidupan yang datang bertubi-tubi, yang datang menggoncangkan perahu. Itu bisa berbicara tentang perahu keluarga kita, bisa berbicara tentang ekonomi kita, bisa berbicara tentang asmara kita mungkin, bisa berbicara tentang bisnis kita, atau berbicara dengan segala macam perkara-perkara yang datang dari dunia. Tuhan kadang-kadang izinkan itu terjadi, kadang-kadang Tuhan pakai segala macam hal itu terjadi supaya lihat kita tuh mengenal Dia atau tidak, supaya kita tahu bahwa apakah kita ini tahu bahwa di balik masalah tersebut ada Yesus. Atau jangan-jangan reaksi kita sama seperti ke-12 murid ini, saudara-saudara. Yang pada saat begitu masalah datang, Anda stres-stres sendiri, ketakutan-ketakutan sendiri, pasang status bikin takut-takut. Ketakutan itu jangan dibagi-bagi, saudara-saudara. Kekhawatiran itu jangan dibagi-bagi. Kita hari-hari ini menghadapi beberapa waktu lalu banjir yang melanda Jakarta. Bahkan melanda Tangerang juga. Dan kemudian kita mengalami beberapa saat kemudian adalah yang saat ini yang lagi gempar-gemparnya adalah COVID-19. Saya tidak bisa bilang saya tidak takut. Saya takut, tapi saudara, saya tetap melangkahkan kaki. Karena saudara harus tahu, orang berani itu adalah orang yang bisa menghadapi rasa takut. Semua orang punya rasa takut, tetapi respon kita di dalam menghadapi rasa takut itu kadang-kadang kadang-kadang harus sesuai firman, saudara-saudara. Banyak orang dengan berani mengatakan Tuhan pasti tolong, tetapi Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang masuk akal, saudara-saudara ya. Saya ada cerita lucu. Ada seseorang namanya Pak Ali. Pak Ali ini suatu waktu desanya dilanda oleh banjir dan kemudian diperparah dengan tanggul yang ada jebol. Pada saat tanggul ini dengan cepat memasuki desa tersebut, desa itu mulai kerendam air. Pada saat itu Pak Ali ada di depan rumahnya dan air sudah sampai di lutut. Dia berdoa bilang, Tuhan tolong saya. Tidak lama kemudian perahu SAR datang dan bertanya, Pak, ayo Pak, kita pergi Pak. Sebentar lagi air akan semakin tinggi. Tapi dia bilang, tidak, saya sudah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong saya. Tidak sampai 20 menit kemudian air itu sudah sampai di dada, di atas. Dan pada saat dia berdoa lagi, Tuhan tolong saya percaya Engkau pasti menyelamatkan saya. SAR lewat lagi. Tanya pada dia, Pak, ayo Pak, itu Pak, sudah air sudah di leher loh Pak, sebentar lagi sudah akan lebih tinggi. Dia bilang, Pak Ali jawab, tidak, saya percaya Tuhan akan tolong. Kemudian karena air bertambah tinggi, Pak Ali naik ke atas rumah. Singkat cerita, karena air yang jebol itu dari tanggul itu begitu banyak, akhirnya singkat cerita air itu menutup rumah tersebut dan Pak Ali harus tenggelam. Kemudian singkat cerita, Pak Ali terbangun pada saatnya di surga. Ini cuma cerita, saudara. Pak Ali terbangun di surga dan dia bertanya kepada Yesus, Yesus, kenapa kau tidak tolong saya? Kan saya sudah berdoa 2 kali. Yesus cuma nyeletuk, Pak Ali, saya sudah kirim 2 sekoci penyelamat untuk menyelamatkan kamu. Kenapa nggak naik? Saudara paham maksud saya? Hari ini cara Tuhan berbicara itu nggak perlu kadang-kadang dengan cara-cara dramatis yang kita inginkan. Tuhan bisa berbicara lewat pemerintah, Tuhan bisa berbicara lewat dokter, Tuhan bisa berbicara lewat situasi dan kondisi. Hari ini respon kita yang harus benar. Tapi pertama, ketahuilah di balik segala masalah perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu tahu. Dia tidak akan mengizinkan sesuatu melanda hidup kita dan melebihi kekuatan kita. Dia tidak pernah lakukan itu. Sebab pada saat kita sudah nggak kuat, disitulah tangan Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara. Tetapi yang penting adalah pada saat kita menghadapi perkara-perkara besar seperti yang murid-murid hadapi tadi, responnya benar, yaitu tahu bahwa ada Yesus di balik semua itu. Murid-murid kehilangan
ingatan kayaknya. Mereka lupa bahwa Yesus itu adalah yang menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, yang memberi makan 5.000 laki-laki saja, dan dengan 5 roti dan 2 ikan, dan menghasilkan sisa 12 bakul penuh. Mereka lupa bahwa Yesus yang merubah air menjadi anggur. Kenapa mereka begitu lupa? Karena mereka terlalu fokus dengan dunia yang ada. Saya mau kasih tahu lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Kalau engkau memfokuskan diri kepada, katakanlah, Corona-19 ini, COVID-19 ini, dan lupa bahwa Yesus sanggup menolong engkau akan mengira Yesus itu hantu nanti. Atau engkau tidak akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Atau engkau akan kehilangan pengharapan di sana. Akhirnya depresi, berteriak, ketakutan. Saudara, saya tidak pernah menemukan orang-orang yang ketakutan itu mendapatkan jalan keluar. Saya tidak pernah menemukan itu. Atau orang yang stres itu mendapatkan jalan keluar. Tidak ada. Yang ada adalah kalau kita tenang. Tapi saudara, kalau melihat ayat ini, ayat yang ke-27 mengatakan begini. Tenanglah, Yesus berkata kepada mereka. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam ya saudara-saudara ya. Dia pada saat mengizinkan kita mengalami tekanan hidup, mengizinkan kita mengalami badai dalam kehidupan kita, dia ada di balik semua itu. Dan dia akan memberikan kita ketenangan dan sejahtera. Tapi kita perlu fokus dan mendengar dia, saudara-saudara. Kita perlu mengenal Tuhan. Kita perlu mengenal cara-cara kerja Yesus. Murid-murid apakah tidak mengenal Yesus? Mereka mengenal. Coba, Anda tahu berapa lama itu 12 murid itu bersama-sama dengan Yesus? 3,5 tahun kumpul bareng. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini kita belajar, saudara. Orang yang begitu dekat saja dengan Yesus, pada saat masalah datang, masih bisa untuk lupa. Masih bisa untuk tidak melihat Yesus, tapi melihat masalahnya lebih besar dari Yesus. Memang kalau kita melihat gambar tadi, bisa ditampilkan lagi gambar itu. Kalau kita melihat gambar tadi itu, Yesusnya kelihatan kecil. Tapi sebenarnya yang kecil itulah yang mengendalikan segala sesuatu. Kita jangan melebih-lebihkan masalah lebih daripada Yesus, saudara-saudara. Hati-hati kalau kita melebih-lebihkan masalah daripada Yesus. Hati-hati kalau fokusmu cuma kepada ombak, fokusmu cuma kepada angin, fokusmu cuma kepada mendung hitam. Engkau pasti akan kabur penglihatan dan tidak melihat bahwa Yesus yang berjalan di atas air. Dia mengendalikan segala sesuatu. Dan kalau kita baca cerita ini sampai akhir, saudara akan tahu bahwa pada akhirnya danau itu disuruh diam tenanglah, gitu kata Yesus kan. Dan akhirnya danau itu diam dan tenang. Tapi terkadang Tuhan izinkan Anda mengalami masalah-masalah ini. Jangan salah doa, saudara-saudara. Kadang-kadang orang Kristen ini keliru. Berdoanya itu jangan sampai ada banjir. Buktinya banjir juga ada. Indonesia tidak akan kena COVID, tidak akan kena corona ini. Tapi sudah hari ini ada hampir 300 orang yang terinfeksi dengan corona ini. Kita tidak perlu, saya tidak bilang jangan takut. Saya mengajak saudara untuk berwaspada di situ dengan segala keberadaan. Kita sudah buktikan bahwa kita waspada dengan cara, ya tidak usah ada kebaktian dulu tanggal 22 ini. Mungkin tanggal 29 kita lihat kondisi, kalau sudah membaik kita ada kebaktian. Tapi kalau belum, suasana masih pemerintah masih melarang, maka kita akan patuh kepada pemerintah juga. Nah saudara, poin pentingnya adalah supaya engkau tetap ada damai sejahtera, supaya engkau ada sukacita, engkau perlu mengenal Yesus berdaulat atas segala sesuatu. Dia tidak dikuasai oleh segala sesuatu, sebaliknya dia menguasai segala sesuatu. Mentalitas itu harusnya ada pada kita. Kita bukan dikuasai dunia. Kita diciptakan untuk menguasai dunia, bukan dunia yang menguasai kita. Coba kalau kita lihat dari Kejadian 1, 26, 27. Di situ dikatakan, mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas apa? Segala perkara yang datang dari dalam dunia ini. Saya tidak akan saya bukan bilang saya tidak takut, tetapi saya berwaspada dengan apa yang ada. Kita tidak perlu takut sampai ketakutan yang gimana terhadap corona ini, virus corona ini. Virus corona bisa kita atasi dengan bagaimana hidup sehat, ya. Jalan pagi kena sinar matahari, itu penting. Makannya dijaga, istirahatnya dijaga 6-8 jam.
Kalau ini Anda lakukan, tubuhmu sehat dan kuat. Itu cara Tuhan memberikan kita hikmat. Jangan dikit-dikit maunya yang instan. Tidak pernah Tuhan kerja pakai cara instan. Dia pakai cara-cara yang normal, cara-cara yang real, yang bisa kita lihat. Hari ini corona boleh datang, tapi kalau engkau baik-baik saja, engkau hidup sehat dan semua, saya yakin tidak akan kena, saudara-saudara. Dan kita juga percaya Tuhan tidak akan mengizinkan segala sesuatu menimpa kita kalau memang Dia tidak izinkan. Dan saudara jangan bermimpi bahwa kita tidak akan kena masalah. Selama Anda hidup dalam dunia ini, engkau akan selalu bersentuhan dengan perkara-perkara dunia. Pasti akan bersentuhan dengan itu. Itulah sebabnya saya tadi bilang, jangan salah berdoa. Selama kita masih di dunia, kita nggak bisa menolak kalau banjir datang, banjir pasti datang. Jangan berdoa supaya banjir pergi, bukan. Berdoalah supaya pada saat menghadapi banjir itu, kita kuat, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap mengenal Yesus ada di atas banjir itu. Itu yang harusnya kita doakan. Amin, saudara-saudara. Semangat, jangan takut dengan apa yang ada. Kita perlu waspada, yes. Tapi tidak membuat Anda jadi ketakutan. Akhirnya seperti pada murid ini. Melihat Yesus berjalan di atas air, mereka pikir itu hantu. Mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Itu kalau kita baca Alkitab mengatakan demikian. Ya, tadi itu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Itu ekspresi orang ketakutan. Orang stres, orang depresi. Orang yang, ya saya tidak bilang mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tahu Yesus, tapi pada saat itu mereka lebih fokus dengan masalah yang ada. Saudara, khotbah malam ini saya kasih judul mengenal Yesus di tengah badai kehidupan kita. Kita nggak perlu takut dengan segala masalah yang datang dari dunia ini. Tetapi kita perlu waspada, kita perlu berhikmat dalam menyikapi semua yang terjadi. Kita perlu dengar, buka telinga kita untuk para dokter yang kasih tahu, dokter itu kan datang dari Tuhan, bukan dari iblis. Dokter juga membantu kita, memberi masukan-masukan bagaimana kita harus menjaga hidup kita. Nah, malam hari ini saudara-saudara, saya tidak ingin Anda hidup di dalam ketakutan. Apalagi engkau lupa bahwa Yesus ada di balik segala sesuatu yang terjadi. Kau harus bersyukur bahwa engkau masih hidup hari ini. Apa yang sudah ada, yang sudah kena corona hari ini? Kan belum ada kan? Percayalah, kalau hari ini kita hidup, kalau hari ini kita masih bebas dari corona, karena Tuhan memang tidak izinkan corona menyentuh hidupmu. Amin, saudara. Dan di situ kita juga belajar untuk rendah hati. Bahwa kita ini tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Segala sesuatu di luar kendali kita. Tapi janji Tuhan adalah bahwa Dia beserta dengan kita di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan cara itu, supaya kita belajar bahwa kita selalu tergantung kepada Tuhan. Kita belajar untuk selalu fokus bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Dan itu akan menimbulkan damai sejahtera dan sukacita yang melebihi segala sesuatu, saudara-saudara. Amin. Kita perlu mengenal Yesus di balik segala perkara yang ada ini. Bahwa Dia ada di sana. Dia berdaulat. Andai kan murid-murid tidak teriak-teriak, kan keren, saudara-saudara. Kan keren. Yesus tidak perlu harus bilang, jangan takut. Nggak perlu. Mereka akan santai aja, mereka berkata, seperti Abraham. Saya sangat senang dengan cerita Abraham itu, saudara. Pada saat Ishak disuruh dipersembahkan, ya, setelah Ishak itu kurang lebih umur 14-15 tahun, disuruh dipersembahkan. Si Abraham ini tidak ada kalimat penolakan apapun, komplain pun tidak. Dia ajak anak baik-baik, yuk kita pergi ke Gunung Nebo untuk mempersembahkan korban. Pada saat dia berjalan, bujangnya bertanya, dia kasih tahu bujangnya, kami akan pergi mempersembahkan korban dan kami akan kembali. Coba lihat kata-katanya dia. Kami akan pergi dan kami akan kembali. Dia tidak berkata, kami akan pergi nanti saya yang balik. Tidak. Dia bilang, kami pergi dan kami akan balik. Dan pada saat dalam perjalanan, anaknya bertanya, Bapak, kayu sudah ada, semua sudah ada. Kok binatang buruannya, binatang korbannya belum ada? Tenang, nanti Tuhan siapkan. Luar biasa kan, saudara. Pada saat sampai di sana, ternyata Tuhan melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Dan di Ibrani diceritakan, alasan Abraham mau aja disuruh untuk membawa Ishak. Dia bilang begini, kalaupun Ishak ini mati, Tuhan sanggup membangkitkan dia kok. Enak bukan? Kita kalau berjalan kalau kita ini melangkahkan kaki kita dengan pikiran dan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan kita pegang, kita akan jadi orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Orang yang paling tenang, orang yang paling ada banyak damai sejahtera, orang yang paling banyak sukacitanya.
Saya memang jarang nonton TV. Bukan tidak mau, karena saya malas pikiran saya dipenuhi dengan tiap hari coughing. Sudah setiap hari saya dapat WA, coughing, corona, hampir tiap hari 3 atau 4 kali WA itu isinya corona melulu. Kan saya bosan. Apalagi nonton TV, lebih bosan lagi. Belum lagi istri saya selalu tiap dari mana ada corona, berita terbaru. Waduh, pusing dengan corona. Saudara, itu membuktikan satu hal. Kalau fokusmu terus ke dunia, ya begitu, kita akan pusing. Kalau fokus kita kepada ombak, fokus kita kepada angin yang menggelegar, perahu yang mulai maka kita akan pasti akan ketakutan dan khawatir sendiri. Akhirnya buntut-buntutnya nggak mau keluar, takut ketemu orang. Loh, keluar saja kalau memang harus keluar, kalau penting. Kalau nggak penting ya enak di rumah kan. Bagi saya begitu. Saya keluar tiap hari, 1 hari, 2 kali, 3 kali bahkan. Pagi keluar jalan, sore keluar jalan, malam kalau kepanasan saya juga jalan lagi, naik motor, muter-muter terus pulang. Tidak ada masalah, saudara-saudara. Saya tidak bilang saya kebal, tetapi saya tidak mau pikiran saya ini dipenuhi dengan perkara-perkara dunia. Kalau Tuhan izinkan saya kena corona, fine-fine saja, sembuh kok. Tidak usah takut. Kita diciptakan untuk menguasai keadaan, bukan dikuasai keadaan. Corona boleh datang, tapi Anda sanggup menghadapinya dengan mengenalinya hanya sesuatu yang datang dari dunia ini. Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Dan dia beserta dengan kita. Saya minta gambar kedua. Itu yang pertama, saudara. Kita perlu mengenal Yesus ada di tengah-tengah badai kehidupan kita. Coba gambar yang kedua. Saya ingin tunjukkan sesuatu. Ada satu poin penting lagi yang saya bagikan kepada saudara. Nah, coba lihat gambar ini. Kalau kita melihat gambar ini, truk ini, tronton ini sebenarnya, sedang mengalami kecelakaan, dan dia dalam posisi akan jatuh ke dalam jurang. Coba kalau diperhatikan ya. Coba saudara lihat, apa yang membuat truk ini tidak masuk ke dalam jurang? Gampang jawabnya sebenarnya. Bahwa beban berat yang dia bawa itu yang menahan dia masuk ke dalam jurang. Gara-gara ada beban berat ini, mobil tersebut atau truk tersebut nggak masuk ke dalam jurang. Coba lihat sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa kita pelajari di sini, saudara. Terkadang Tuhan izinkan masalah-masalah yang seperti sekarang nih. Belum ada pemecahannya. Mungkin hal-hal yang datang ini adalah cara Tuhan untuk supaya Anda mungkin tidak terlalu sombong kali. Mungkin supaya Anda tidak menganggap dirimu hebat, yang mengakibatkan kita jatuh ke dalam jurang yang lebih jauh. Mungkin cara Tuhan stop kita untuk tidak lagi sok dengan keberadaan kita banyak duit, kita pintar, kita punya banyak koneksi. Itu kan ujung-ujungnya adalah kesombongan. Kesombongan mendahului kehancuran. Misalkan salah satu. Atau mungkin juga Tuhan dengan cara ini membuat kita kembali berfokus kepada Tuhan. Kembali berfokus kepada Dia dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi saya boleh bilang yang poin kedua nih, ingat saudara-saudara. Masalah itu sebenarnya bukan masalah. Justru masalah-masalah yang datang itu membuat kita tidak masuk ke dalam masalah yang lebih dalam dan lebih parah daripada itu. Saya mau contohkan hidup saya sendiri. Pada saat saya dikatakan oleh dokter harus cuci darah, buat saya itu, waduh ini kematian sudah depan pintu. 3 bulan pertama di rumah sakit saya stres. 3 bulan pertama saya bilang, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi saudara, sekarang ini saya bersyukur dengan saya mengalami masalah ini. Kondisi saya 1 bulan, 1 minggu 3 kali harus cuci darah, sekarang 1 minggu 2 kali cuci darah. Justru saya belajar, kalau saya tidak cuci darah, mungkin saya akan pergi kalau sekali misi bisa 2 minggu. Nggak ada waktu di rumah. Terus ngurusin yang begitu-begitu, tidak pernah memperhatikan makan dan minum, ngopi aja, yang penting pelayanan nggak pernah diisi oleh firman Tuhan. Tapi sekarang, dengan saya kena gagal ginjal ini bagi saya buruk, tapi bagi Tuhan mungkin itu sesuatu yang baik. Ingat baik-baik saudara, cara berpikir Tuhan dengan saudara itu seperti langit dan bumi. Yang baik menurut Tuhan seringkali nggak baik buat kita. Pada saat kita bilang ini nggak baik, Tuhan bilang enggak, ini yang baik. Kalau kamu nggak cuci darah, kamu akan jalan-jalan terus, nggak ada waktu untuk belajar firman Tuhan, nggak ada waktu untuk lipat kakimu di hadapan Tuhan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Yang akhirnya kamu cuma pinter ngomong. Tuhan tidak inginkan kita seperti itu. Hari ini begitu saya melihat gambar itu, saya bersyukur.
Oleh karena ada beban yang berat ini menahan saya untuk masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Corona boleh ada, saudara. Saudara melihatnya begini, mungkin melalui corona ini akan menahan kakimu untuk jatuh ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi Tuhan tahu. Dan cara Tuhan menolong kita macam-macam. Banyak orang maunya yang baik melulu. Mereka kutip-kutip ayat. Misalnya Yakobus 1 ayat 17. Segala pemberian yang baik dan sempurna datang daripada Allah Bapa. Tidak ada bayangan atau pertukaran. Memang benar segala yang baik datang dari Tuhan. Tadi saya sudah bilang. Yang baik menurut Tuhan seringkali nggak baik menurut kita, saudara-saudara. Betul kan? Hari ini kita nggak perlu bertanya-tanya. Kenapa corona masuk ke Indonesia? Nggak usah tanya-tanya. Lihatlah bahwa ini cara Tuhan. Dia sedang berbicara. Dia sedang ingin melakukan segala sesuatu untuk diri kita masing-masing. Untuk bangsa Indonesia ini mungkin. Bahkan untuk seluruh dunia. Dia sedang berbicara. Kita belum tahu apa di balik ini semua. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menderita lebih dari kekuatan kita. Di balik permasalahan itu di balik masalah itu Tuhan sedang bekerja untuk menahan Anda mungkin tidak jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Sebaliknya engkau tertahan di situ oleh karena ada masalah-masalah lain. Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini? Bersyukur, berterima kasih, bersukacita. Ya, nggak usah nangis-menangis dengan corona, nggak usah ketakutan, nggak usah diingat-ingat itu. Anda cukup dapat informasi sudah cukup, nggak usah lagi engkau bawa-bawa kemana-mana. Ketahuilah bahwa Tuhan ada di balik itu yang pertama. Jadi kita perlu mengenal bahwa ada Yesus di sana. Dan yang kedua, masalah itu sebenarnya bukanlah masalah. Masalah itulah yang terjadi hari ini, itu adalah sesuatu yang Tuhan pakai untuk menahan kita untuk jatuh ke dalam masalah lain lebih dalam. Itu cara-cara Tuhan. Kita selalu, mana mungkin cara Tuhan seperti itu. Allah itu Allah yang berdaulat. Kita nggak bisa ngatur dia yang ngatur kita. Terlalu banyak orang-orang itu yang ngatur Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, ini kan janji Tuhan begini. Saudara, janji Tuhan itu ya ada yang dinyatakan bagi kita dan ada yang tidak dinyatakan bagi kita. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan hal-hal yang dinyatakan itu milik kita, tapi yang tidak dinyatakan itu milik Tuhan, yang tersembunyi, yang dinyatakan dari Kejadian sampai Wahyu. Ada banyak hal yang tidak dinyatakan kepada kita. Jadi kita nggak usah banyak omong. Alkitab tidak pernah menyuruh kita mempertanyakan kebijakan Tuhan, tidak. Alkitab mengajarkan kita untuk mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kita diajar untuk percaya kepada Tuhan. Kita diajar untuk bersukacita. Kita diajar untuk tidak khawatir. Kita diajarkan untuk tidak hidup dalam ketakutan. Kita tidak diajarkan untuk mempertanyakan Tuhan. Tidak. Kita diajar untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukannya, dan percaya kepadanya. Itu saja yang Tuhan mau kita lakukan. Selebihnya itu urusan dia. Amin, saudara-saudara. Saya berharap firman Tuhan yang sederhana ini boleh menolong Anda dan saya di dalam menghadapi situasi dunia yang saat ini kacau. Menghadapi mungkin gara-gara corona ini nanti akan sudah berdampak kepada ekonomi. Banyak kantor tutup, pasar pun tutup. Akan repot buat kita semua. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana. Dia akan memelihara kita, orang-orang yang menjadi anak-anaknya ini. Anda cukup percaya, Anda cukup mengucap syukur dalam segala hal, dan terus hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan akan menerangi hati kami. Dan biar Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mampu menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan malam hari ini. Mereka yang sedang menghadapi tekanan-tekanan dari dunia ini, Bapa melalui firman Tuhan tadi, Kau beri mereka hikmat, Kau beri mereka keberanian, kekuatan daripada Engkau. Supaya mereka mengenal bahwa ada Engkau di sana. Dan mereka terus mengandalkan Engkau, percaya kepadamu, dan bersuka cita selalu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.